Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Rina Asmara, tentunya di live IG dan juga TikTok ya, bunda-bundaku semuanya. Yang bapak-bapak mau konsultasi juga ya, langsung sekarang juga bisa ya. Jadi mari merapat ya, sambil di sini kita bahas ya mengenai permasalahan sihir pemisah ya. Sihir pemisah itu tuh terkait dengan guna-guna, santet dan lain sebagainya ya, yang ditujukan untuk ke perceraian dalam rumah tangga ya. Jadi di sini ya langsung saja ya kita bahas mengenai hal ini karena banyak sekali ya chat yang masuk ke saya. Jadi para ibu-ibu nih ya biasanya ya mengeluhkan suaminya itu sudah tidak perhatian lagi ya, bahkan dia sudah tidak mau untuk berdekatan dengan istrinya. Dan si klien-klien saya ini ya biasanya langsung ngomong bahwa suami saya sepertinya terkena sihir pemisah ya. Tapi kan kita tidak tahu ya kepastiannya benar-benar suami itu terkena sihir pemisah atau tidak begitu. Nah, untuk hal tersebut ya, di sini siang ini saya akan membahas ya. Jadi apa-apa saja sih tanda-tanda bahwa suami Anda atau hubungan Anda sekarang itu sedang terkena sihir pemisah ya. Karena sihir pemisah ini macam-macam sekali ya. Bisa guna-guna, santet ya, atau apapun jenisnya, dimana sihir ini memang ditujukan untuk memisahkan atau menghancurkan rumah tangga seseorang ya. Biasanya di sini terkait dengan sihir pemisah itu tanda-tandanya pertama memang ya adanya sikap yang berubah dari orang yang dituju ya. Jadi suami yang biasanya sikapnya itu baik ya, pria yang sangat baik sama istrinya, pria yang perhatian sama istrinya, tiba-tiba sekarang sudah nggak mau natap istrinya lagi, deket-deket sama istrinya lagi. Bahkan kalau disentuh sama istrinya ya, itu langsung menampik seperti ini atau langsung jaga jarak ya. Mungkin itu yang bisa terlihat ya. Tapi di sini ada pula dari si istri biasanya juga terkena gangguan. Seperti istri itu selalu mimpi buruk. Mimpi buruknya ini spesifik ya Bunda ya. Dikejar ular ya, atau di sini Anda tenggelam, kemudian dikejar sosok yang Anda sendiri tidak bisa melihatnya tapi Anda merasa takut. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada indikasi adanya sihir pemisah yang ada dalam rumah tangga Anda yang memang ditujukan untuk perceraian dalam hubungan Anda, untuk memisahkan Anda dengan suami. Ya. Kemudian dari mimpi-mimpi buruk itu rasa was-was Anda ya sebagai seorang istri, karena bagaimanapun istri ini ya memiliki intuisi ya. Jangan salahkan ya intuisi para istri di dunia ini, karena istri dan suami ini memiliki ikatan batinnya sendiri. Jadi kalau suami ada apa-apa bahkan terkait dengan sesuatu yang belum terjadi dan ingin terjadi, istri pasti memiliki intuisinya. Ikatan batinnya ini tidak salah ya. Dan kadang-kadang rasa was-was itu sendirilah yang merupakan sebagai bentuk intuisi Anda bahwa akan terjadi sesuatu hal, tapi Anda tidak tahu apa itu. Nah, rasa cemas itulah yang bisa jadi pertanda bahwa adanya sesuatu dalam rumah tangga Anda. Nah, kemudian di sini biasanya kalau misalnya sihir itu sudah dikirimkan, ada suara seperti apa ya istilahnya ya, benda jatuh ya, atau ada suara ledakan ya di genteng Anda. Bahkan tidak ada apapun, itu biasanya terjadi di malam hari. Nah, itu
karena adanya santet yang ditujukan untuk keluarga Anda. Waspada ya bagi yang sudah mengalami hal tersebut. Nah, di sini juga ya, selain itu semua, biasanya ini yang paling fatal adalah suami ya, perubahan sikap tadi ya, suami seperti menjaga jarak dan lain sebagainya. Yang lebih fatalnya lagi adalah ketika suami sudah tidak ingat dengan Anda. Padahal sebelumnya ya, Anda itu dengan suami terbuka ya, apapun diceritakan, sekarang mulai menutup dan kemudian sudah suami pergi dari rumah. Nah, itu bisa jadi indikasi yang sangat kuat bahwa rumah tangga Anda itu sedang diuji ya, sedang ada sihir pemisah di dalamnya ya. Tapi sebelum itu, sebelum ada indikasi-indikasi itu, sebelum ada tanda-tanda itu ya, Anda jangan pernah langsung ngomong, "Mbak, saya ada sihir pemisah nih dalam rumah tangga saya." Ya, perlu dipastikan terlebih dahulu. Nah, bagi ibu-ibu semuanya, istri-istri semua yang mungkin saat ini sedang mengalami tanda-tanda yang sama, Anda tidak perlu takut ya, karena sesuatu yang istilahnya berkonotasi negatif ya, sekuat apapun energinya pasti akan hilang ya. Yang penting satu adalah kemantapan hati Anda. Jangan pernah takut akan energi negatif yang dikirimkan seseorang kepada Anda. Kuatkan diri Anda terlebih dahulu. Kalau dari diri Anda sudah gonjang-ganjing, sudah takut, nanti gimana Mbak? Sihir pemisahnya ini lebih besar lagi, mengacaukan rumah tangga saya dan lain sebagainya. Semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tugasnya adalah berikhtiar. Jadi sekuat apapun energi negatif yang ada ya, yang mengganggu dalam rumah tangga Anda saat ini ya, kita ikhtiarkan, kita kuatkan terlebih dahulu kepercayaan kita bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil di sini kita ikhtiar ya, maka fondasi kita itu untuk menghadapi permasalahan tersebut bisa lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Sehingga vibrasi positif kita insya Allah bisa menetralkan energi-energi negatif yang mengganggu dalam hubungan rumah tangga kita saat ini. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau suami itu sudah minggat, gimana Mbak? Bagaimana cara kita memanggilnya? Oke, untuk urusan tersebut, memang ketika energi negatif sihir pemisah itu sudah kadung menguasai suami Anda, bahkan di sini sampai lupa akan daratan, lupa akan istri dan anak-anaknya, dan memilih si pelakor tersebut, ya, maka kita harus memaksimalkan adalah kuatkan dulu pesona dalam diri kita. Karena bagaimanapun ya, jarak yang terpisah antara Anda dan suami itu karena ikatan batin Anda dan suami yang sudah mulai melemah. Aura daya tarik Anda, pesona daya tarik Anda yang melemah. Ya, melemahnya itu ya mungkin karena komunikasi yang buruk Anda dengan suami selama ini, ya. Kemudian di sini ditutup dengan sihir-sihir tersebut, dan di sini juga mungkin sudah tidak ada ikatan batin yang kuat antara Anda dan suami, ya, itu bisa memicu sehingga ketika ada istilahnya sihir pemisah itu membuat suami jadinya lebih berjarak lagi dengan Anda sampai lupa akan sosok Anda dan anak-anak. Kalau sudah seperti itu di sini ya kita libatkan kembali ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita libatkan kembali Allah ya dalam segala ikhtiar kita. Insya Allah di sini ya
ketika kita berusaha semaksimal konsisten dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, ya, Allah lah yang memberikan ridhonya untuk membolak-balikan hati manusia, hambanya, agar mungkin kembali lagi dengan Anda, atau kalau mungkin tidak kembali dengan Anda akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik lagi. Itulah kenapa kita harus selalu positive thinking atas takdir yang kita alami saat ini. Karena Allah selalu memberikan, ya, kejadian-kejadian buruk diimbangi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi masalahnya adalah kita peka nggak dengan hal-hal baik yang diberikan Allah. Nggak harus fokus kepada hal-hal yang negatif saja. Nah, itu adalah tugas kita. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, mumpung nih ya, saya live streaming ini, jadi Anda semua yang mau bertanya terkait dengan permasalahan rumah tangga Anda, ya, mungkin selama ini ada gangguan-gangguan dalam rumah tangga Anda, bisa langsung chat di live komentar saat ini. Saya insya Allah bantu jawab, ya. Ada Bu Nini, ya. Bunda, saya lagi ada masalah keluarga. Suami saya sekarang berubah, Bunda. Dia lebih kasar kepada saya. Dia lebih bela cewek itu. Oke, Bu Nini. Begini Bunda, Bunda Nini. Bagi permasalahan di mana suami itu masih terikat batinnya dengan si pelakor, kalau Anda menasihati sampai Anda itu menyudutkan suami, menjelek-jelekan pelakor, justru suami ini akan tambah menjauh dari Anda. Ya, istilahnya saat ini ya, fokus Anda itu bukan hanya ke si pelakor, tapi kepada sifat suami kalau mau balik sama Anda itu bagaimana sih? Ya, seperti saat Anda pertama PDKT sama suami lah. Kita harus mengeluarkan yang baik-baiknya terlebih dahulu. Nah, perihal suami itu batinnya sudah dikuasai sama pelakor atau tidak, ya, ini kan juga perlu ikhtiar, ya, dimaksimalkan usaha Anda untuk menyentuh batin suami, ya. Biasanya kalau misalnya sudah seperti itu, ya, saya bantu di sini ikhtiar spiritual, buka aura. Karena bagaimanapun ya, suami yang sedang kepincut sama si pelakor ini, lagi bucin-bucinnya sama si pelakor ini, ya, mau Anda ngomongin bahwa si pelakor itu jelek dari sisi ini sampai sisi itu, dia akan menutup mata. Maka fokusnya adalah di sini pelayanan Anda. Mata, perut, dan kelamin. Ya, diperhatikan itu semuanya. Karena bagaimanapun si pelakor ini juga menyajikan itu, ya, mendapatkan yang lebih baik lagi. Dia mengemas lebih baik lagi bagaimana pelayanannya bisa lebih daripada Anda sang istri sah. Maka dari itu, kalau Anda di sini malah sibuk neror si pelakor, ngelabrak suami, ya, jelek-jelekin si suami sama si pelakor, ya justru Anda akan dijauhkan dari suami. Bahkan suami pun yang akan memutuskan hubungan dengan Anda. Justru di sini berusaha untuk berpikir bahwa suami itu memang sedang sakit. Ya. Kalau kita berpikir suami itu sedang sakit, maka kita akan memberikan setulus hati kita untuk membantu suami. Untuk istilahnya mengobati suami. Tapi bukan merubah ya. Kalau merubah, kembali lagi ya dari awal saya live streaming ya, saya ceritakan kepada Anda bahwa untuk merubah sikap seseorang itu tidak bisa. Ya, yang ada adalah di sini membantu mengarahkan yang terbaik sehingga orang tersebut sadar sendiri bahwa kita adalah pilihan terbaik dalam hidupnya. Ya, begitupun walaupun suami itu sedang ada di fase dia terkena sihir pemisah, kalau kita memperlakukannya itu mengobati, mengarahkan yang terbaik, kemudian tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan suami yang sedang sakit ini, maka perlahan-lahan ya,
Bunda di sini akan mendapatkan hatinya kembali. Nah, seperti itu bunda-bundaku semuanya. Jadi alasan energi negatifnya cukup kuat bunda, kemudian suami dipelet diguna-guna sama si pelakor ini dan sudah bertahun-tahun, ya ampas-ampas residu-residu energi negatif itu memang perlu dinetralkan. Tidak ada yang instan, semuanya perlu dinetralkan by proses. Seperti kita mengubah mindset kita yang dulunya A menjadi Z, itu kan juga perlu waktu. Begitupun suami yang istilahnya sedang tidak baik-baik saja, sedang mendapatkan pengaruh sihir ini, kita perlu membiasakan agar si suami sadar bahwa oh, aku sedang tidak baik-baik saja dan aku butuh istriku. Nah, di sini butuh istriku ini ialah Anda bisa melakukan ikhtiar spiritual, membuka aura positif Anda, aura daya tarik Anda, sehingga suami sadar bahwa istrinya inilah yang lebih berarti dan aku butuh istriku untuk menetralkan semua perilaku-perilaku buruk dalam diriku. Seperti itu. Oke, begitu ya Ibu Nini, mungkin ada tambahan lagi yang ingin ditanyakan. Ada di sini sudah ada yang bergabung, MMH, Alkostor, Dewi Kurniasi, Safitri, terus ada Lania Herlina, ada Suhartono, ada Aiko Amanda, ada Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dari mana nih Bun? Ya, ada Aiko Store. Waalaikumsalam Bunda. Bunda kalau konsul bayar berapa Bun? Oke, konsultasi di sini memang ada maharnya Bunda. Untuk selengkapnya bisa langsung chat asisten saya di 081129684484. Ya, biasanya untuk lebih detailnya sudah saya berikan di Instagram. Itu udah ada price listnya ya. Nah, jadi kalau misalnya Bunda mau ke move ke Instagram saya, lihat-lihat buka sarana buka aura saya apa saja ya. Terus konsultasi buka aura itu berapa? Bisa langsung chat asisten saya atau lihat-lihat dulu di Instagram saya Rina Asmara _official gitu ya Bunda ya. Bunia Padang hadir, alhamdulillah dari Padang ya Bunda ya. Kemudian Bu Najwa dari Jawa Timur ya, silakan Bunda yang ingin bertanya boleh-boleh saja nih mumpung saya lagi live streaming nih ya. Nah, saya juga mau lihat nih yang di Instagram ada Nen KDT, Fiona, Wawawiwi, D7 Ams, Guru, Abdiku, Happyne, Reita Giadi, Saiful Rahman, Trabilo ya, Muhdilis, susah sekali ya, Roslina, ada Lia Syahri, Kania, ada Marina, Sang Kotua, Syamsuddin, Cinta Syamsuddin ya, ada Nesha Mahrisha, ada Zin, ada Sushi Hendra, ada Kemal Kaban ya. Oke Bun, jadi tadi ya sudah saya jelaskan kalau tanda-tanda sihir pemisah itu ada dalam rumah tangga Anda ya. Jadi bukan hanya sekedar Anda mencurigai saja ya, tapi Anda sudah memastikan betul-betul bahwa memang ada sihir pemisah nih karena ada tanda-tanda itu ya, seperti perilaku dari suami, mimpi buruk Anda, kemudian ada suara dentuman di genteng ya pada malam hari ya, dan kemudian suasana di rumah juga sudah nggak nyaman, bahkan yang terakhir adalah perilaku dari suami sudah nggak ingat Anda dan istri, maksudnya Anda dan anak ya, seperti itu. Nah, untuk
caranya gimana Bun untuk setidaknya istilahnya kita ruqyah mandiri ya. Kita bisa istilahnya menetralisir energi negatif yang ada pada hubungan rumah tangga kita yang seperti itu ya. Biasanya saya bantu di sini ya, Bunda bisa lakukan ya setiap hari ya. Setiap hari itu Bunda bisa membacakan Yasin ya di malam hari, di sepertiga malam Bunda ya, ditujukan untuk suami, untuk Bunda dan untuk anak-anak. Nominalnya berapa Bun? Nominalnya ganjil 7, 11 ya, dikonsistenkan. Baca Yasinnya apakah harus setiap hari? Iya, harus setiap hari. Karena kita tidak tahu istilahnya. Mungkin di hari Senin sampai Rabu kita sudah niatkan terus Bunda. Dan alhamdulillah juga setelah kita baca Yasin, kita tujukan kepada family kita, kepada keluarga kita, pada suami dan anak-anak, oke-oke aja. Tapi di hari Jumat kok gitu lagi ya Bunda ya? Karena si pengirim sihir ini pastinya akan mencari celah. Dimana ketika energi positif kita itu sedang tidak stabil, ya, aura kita itu dalam rumah tangga tidak stabil, maka disitulah mulai masuk, menyusup, dan menghancurkan hubungan Anda dengan keluarga. Ya, jadi amalan yang paling penting dalam sihir pemisah adalah amalan yang konsisten. Seperti kita melakukan doa setiap hari, ya memang harus konsisten. Karena kita tidak tahu ikhtiar mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi nggak perlu cemas ya, karena sejatinya sekuat-kuatnya energi negatif yang hadir dalam rumah tangga Anda saat ini, yang terpenting adalah Anda itu percaya bahwa kekuatan yang lebih besar datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Mungkin ini memang takdir Anda menghadapi hal tersebut ya, tapi akan ada jalan kemudahan. Ya, seperti itu. Dan pastinya di sini ya, sepertinya banyak ya klien-klien saya juga yang sudah memaharkan sarana buka aura maupun buka aura jarak dekat dengan saya, ngomong, Bun, tapi saya tahu Bun, orang yang mengirimi energi pemisah ini ya, itu tuh nggak bakal tinggal diam. Walaupun saat ini saya sudah merasakan manfaat positifnya, dia tidak akan tinggal diam. Itu yang buat saya takut. Rasa takut pada manusia itu wajar, ya. Saya malah nggak pernah nemuin orang atau manusia itu tanpa rasa takut. Semua manusia itu memiliki rasa takut, itu wajar. Karena kita tidak sempurna, kita tahu ya kelemahan kita itu apa. Tapi kalau rasa takut Anda itu sampai timbul was-was terus, cemas terus, sampai melakukan aktivitas biasa saja Anda tidak bisa fokus, nah energi negatif itu ya datangnya dari situ. Jadi Anda melakukan ikhtiar, komitmen konsisten ya setiap hari, saya masih merasakan itu ya Bunda ya. Ya karena itu rasa takut Anda akan si orang ini ya, akan melakukan apa lagi, sihir apa lagi yang nanti akan dikirimkan. Kalau sudah suami itu berubah baik, nanti malah Anda was-was, jangan-jangan suami baik itu karena dia mau melakukan sesuatu, sihir ini sudah mengisi ke seluruh tubuhnya untuk melakukan apa-apa dan alasan lainnya. Nah, dari was-was ini Bunda ya, justru energi negatif itu lebih kuat. Maka dari itu kenapa
klien-klien saya ya yang sudah melakukan pemaharan dan memiliki permasalahan suaminya itu kecantol dengan pelakor ya, adanya orang ketiga dalam rumah tangganya, saya bilang jangan fokus sama si orang ketiga ini, fokus sama suami, fokus sama kebahagiaan Anda, fokus sama kekuatan diri Anda terlebih dahulu. Ketika Anda sudah pede ya, maka energi positif itu nanti akan balik lagi ke Anda dan menyebarkan ke orang-orang sekitaran Anda. Insya Allah juga nanti residu-residu energi negatif itu akan ternetralkan sendirinya di diri suami, di diri keluarga Anda, bahkan di diri Anda. Jadi mungkin ada klien saya yang belum merasakan semaksimal itu ya, setelah saya telisik ya karena rasa was-was dalam dirinya itu, yang itu bisa jadi kunci ya. Sihir pemisah itu kenapa masih menggerogoti dalam hubungan rumah tangganya ya, karena dia masih cemas itu, masih was-was itu ya. Oke, saya mau tanya Bun, gimana cara ngilangin sakit hati karena udah diselingkuhi suami 2 kali? Saya keinget terus. Oke Bunda, pertama di sini ya, Bunda harus tegas. Bukan tegas sama suami dulu, tapi tegas sama diri Bunda. Mau berapa kali Bunda digituin? Yang namanya selingkuh ya, ketahuan cukup sekali aja. Kalau 2 kali dan Bunda masih istilahnya memaafkan suami ya, istilahnya alurnya nanti juga akan kembali lagi. Maka dari itu banyak sekali klien saya yang sudah diselingkuhi suami, saya bilang harus tegas. Harus tegas itu harus komitmennya benar-benar dijaga. Bahkan ada yang perjanjian, ada saksinya pengacara dan lain halnya, yaitu untuk apa? Untuk supaya komitmen itu jangan dijadikan mainan. Ya, Bunda Nia. Nah, untuk jadi kalau misalnya suami itu udah 2 kali berselingkuh terus-menerus, wajar kalau misalnya Anda itu ya masih keinget akan perselingkuhan. Yang 1 kali aja keinget terus aja banyak, apalagi 2 kali diselingkuhi. Di sini Bunda harus tegas, mana yang bisa Bunda toleransi sikap dari suami, mana yang tidak. Maka dari itu ini sudah 2 kali, makanya Bunda harus komitmenkan secara tegas. Kalau terjadi 3 kali lagi, saya tahu saya punya bukti, maka apa yang harus Bunda lakukan, apa yang harus diterima oleh si suami. Gitu Bun. Nah, di sini untuk Di sini untuk menetralkan rasa cemas, rasa was-was, trauma ya akan perselingkuhan itu ya, Bunda di sini perlu fondasi yang cukup kuat. Ya, fondasi yang cukup kuat gimana, Bun? Ya, di sini untuk menetapkan batasan-batasan dalam diri Bunda ini, Bunda harus bahagia dulu. Ya, Bunda harus bisa bahagia di kaki Bunda sendiri. Ya, jangan menerapkan kebahagiaan itu ada pada suami, ada pada anak, ada pada keluarga. Jangan. Kebahagiaan Bunda itu ada dari Bunda sendiri, dari kaki Bunda, dari semua dalam tubuh Bunda. Nah, caranya gimana? Ya buka aura positif, Bun, ikhtiar spiritualnya, ya. Nah, biasanya ikhtiar spiritual buka aura positif itu harus ngapain aja ya, Bun ya? Di sini ada 2 cara. Ya. Bisa jarak dekat sama saya, itu tatap muka di Kudus, Jawa Tengah ya. Nanti ada sesi konseling, sesi buka aura. Sesi buka aura ini nanti juga ada sarana buka auranya ya. Dan juga setelah buka aura ini, nanti setelah itu pulang bisa konsultasi lagi by WA dengan saya ya. Dan buka aura jarak jauhnya ini bisa dengan sarana buka aura ya, karena di sini Bunda sudah pernah mengalami perselingkuhan selama 2 kali dan ingin menetralkan energi negatif tersebut ya, rasa was-was, rasa trauma Anda. Di sini saya bantu dengan sarana tasbih kafifah dan
gelang kafifah ya, pilih salah satu saja. Nah, untuk sarananya ini itu hanya sebagai wasilah untuk saya bantu di sini proseskan sarana tersebut melalui riadoh-riadoh dari saya ya. Dan ketika Anda gunakan, pertamanya memang ada penyelarasan terlebih dahulu. Lah, penyelarasan ini melalui sarana audio ya. Dan kemudian Anda bisa gunakan. Nah, untuk menggunakannya seperti biasa ya, nanti saya akan berikan ijazah amalan khusus ya yang bisa Bunda gunakan setiap harinya. Ada wirid, ada doa, ada afirmasi positif yang memang harus Bunda lakukan setiap harinya, karena untuk merubah atau menetralkan rasa trauma ya, cemas dalam diri ini perlu kebiasaan-kebiasaan positif yang memang harus setel ulang lagi. Nah, dari afirmasi positif, doa-doa positif, dan ijazah amalan khusus dari saya, serta energi ya dari sarana buka aura ini, insya Allah bisa membantu Bunda istilahnya bisa lebih tenang terlebih dahulu ya. Ketika Bunda sudah mendapatkan ketenangan hati, Bunda menghadapi suami ya, Bunda ngobrol sama suami itu juga lebih tenang, lebih nyaman. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang tertrigger ya, seperti misalnya suami dinas luar ya, sebelum Bunda menggunakan sarana buka aura, waduh dinas luar nih, jangan-jangan suami gini, jangan-jangan suami gitu, yang ke arah negatif ya. Setelah Bunda menggunakan sarana buka aura, insya Allah di sini Bunda sudah suami pada saat melangkahkan kakinya keluar, Bunda sudah doa khusus ya, afirmasi positif khusus. Jadi Bunda setelah suami keluar dan Anda tidak melihatnya lagi, ya itu urusan suami. Mau buruk, mau tidak ya, mau arahnya positif atau negatif ya. Yang penting di sini, kalaupun buruk, di sini Allah nanti akan menunjukkan dengan sendirinya. Jadi Anda tidak perlu overthinking dengan hal tersebut. Ya, karena tadi sudah Anda lakukan ikhtiar spiritual, Anda maksimalkan dengan buka aura ini. Jadi istilahnya sarana dari saya juga memfilter ya. Kalau misalnya pasangan Anda itu melakukan tindakan-tindakan buruk di belakang Anda, pasti nanti di sini akan ketahuan dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya beliau itu memang menunjukkan itikat-itikat baik, ingin memperbaiki lagi hubungan Anda dengan suami, dan memang benar-benar dari dalam secara tulus ya, pasti nanti di sini Anda akan diberikan keyakinan lagi untuk yuk bareng-bareng kita mulai dari nol lagi, dan insya Allah juga hubungannya juga lebih baik lagi. Seperti itu Bunda. Jadi memang waktu, ikhtiar spiritual dan mindset ya, ini sangat berpengaruh sekali Bunda ya. Bagaimanapun tidak bisa melupakan sesuatu yang pernah terjadi kepada kita, karena sesuatu yang pernah terjadi ini bisa dijadikan pengalaman. Yang membedakan pengaruh buruk, istilahnya pengalaman buruk itu menjadi sekarang oke-oke saja ya di masa sekarang ini, adalah mindset kita, bagaimana kita melihat ke belakangnya kemarin. Nah, seperti itu. Mau tanya dan minta solusinya Bun, gimana cara biar suami lupa sama selingkuhannya? Pertanyaan pertama saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bunda, ya. Bunda ini kan sudah mengetahui suami selingkuh sama si pelakor ini, si orang ketiga ini. Pertama, kalau Bunda sudah tahu, Bunda sudah tanyakan kepada suami itu responnya gimana? Masih kekeh sama si selingkuhannya, atau dia justru kapok ya, ingin berusaha memperbaiki, sadar kalau misalnya perbuatannya itu salah. Nah, kalau memang yang pertama ini ya, memang di sini ini perlu effort yang luar biasa Bun, karena istilahnya suami itu belum sadar bahwa perbuatannya itu salah. Nah, kalau ini memang perlu waktu yang ya lumayan lah ya, untuk saya bilang bagaimana untuk
suami itu bisa netral ya, menjauhi pasangannya. Kalau untuk melupakan, kembali lagi ya, setiap orang tidak bisa melupakan masa lalunya ya. Apalagi di sini yang memiliki arti dalam hidupnya ya, yang bisa diubah adalah rasa orang tersebut. Ya, rasa orang tersebut ketika mengingat orang ini. Gitu, Bunda. Jadi memang perlu waktu ya, dan biasanya untuk suami ini agar istilahnya ternetralkan pikirannya dari si selingkuhannya ini, saya bantu ikhtiar spiritual untuk mengunci ya hati suami, meluluhkan pasangan ya. Biasa saya bantu di sini dengan sarana tasbih kafifah ya. Kalau Bunda non-Islam juga bisa gunakan sarana gelang kafifah, atau kalau misalnya ingin mengunci cinta dan gairah, itu bisa menggunakan sarana emas ya, anting kafifah, cincin kafifah maupun kalung kafifah. Ya, perbedaannya ada pada energinya. Ya, manfaat energi yang Bunda rasakan. Seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa langsung chat saya di 0811-296-8484. Seperti itu ya, Bunda ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung nih. Ada Kania, ada Rahmat, Marina, Sangko, Tua, Samsud, sudah tadi ya. Ada Kemal, ada Novandi, ada Yaskur, ada Pipi, ada Anang, Andreas, Rizky, Toha, Faiz, Syams, Ahlan Zohari, Umah, Andin, Yulia, Nasil, Ferry Awan ya, seperti itu. Mungkin begitu ya bunda-bundaku semuanya. Saya coba bantu ya untuk bunda yang mungkin sedang mengalami permasalahan adanya hubungan rumah tangga itu berjauhan karena sihir pemisah ya, adanya mungkin guna-guna dan lain halnya ya. Bisa kalau bunda butuh bimbingan, langsung saja chat asisten saya di 0811-296-8484. Dan kalaupun bunda ya, yang tadi nomornya berapa Mbak? Sudah ada di link bio saya ya. Dan untuk sarana buka aura atau konsultasi Mbak itu apa aja sih? Bisa langsung di Instagram saya rinaasmara.official. Begitu ya bunda-bundaku semuanya, mungkin seperti itu terlebih dahulu ya. Siang kali ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di hari apa ya? Kalau nggak hari Sabtu, hari Jumat ya. Gitu aja terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.